Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel JM Studio. Jadi kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi sederhana menggunakan Adobe Flash, yang mana temanya tentang COVID-19. Jadi kita akan membuat animasi, kira-kira model animasinya itu seperti ini. Lebih dari 1 tahun kita mengalami masa pandemi. Seluruh aktivitas kita jalani dengan was-was. Setiap saat kita merasa cemas. Tapi, hey, Oke. Jadi untuk detailnya nanti kalian bisa lihat di link yang sudah saya share di bawah untuk animasinya. Nah, kita akan tahapan membahas atau membuat animasi yang bagian depan ini, yaitu yang jam berdetak ya. Bukan berdetak juga sih jamnya, maksudnya animasinya jam jalan ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti animasi jamnya yang jalan itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi kita membahas bagaimana cara membuat animasi jalan seperti ini. Kemudian kita punya beberapa tahapan untuk pengerjaan animasi itu sendiri. Yang pertama, itu kita harus menentukan storyboardnya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih detailnya, simak video berikut. Nah, jika storyboard sudah dibuat seperti ini sebagai contoh aja ya, storyboardnya nggak harus seperti ini juga. Tapi poin utamanya untuk pembuatan animasinya itu kita menggunakan yang di bawah ini, yaitu 3 ini ya, yang saya coret-coret kuning ini ya. Jadi scene 4, 5, sama scene 6. Nah, itu yang poin utama untuk kita kerjakan. Bagaimana cara membuatnya? Kita mulai dari langkah cara membuat yang animasi jam berdetak ini dulu. Nah, ini angkanya sangat simpel sekali. Tahapannya kita menentukan aset terlebih dahulu. Asetnya yaitu jam yang bergerak tadi. Kemudian kita membuat animasinya dan kita ekspor. Oke, kita buat dan kita bahas mengenai animasi yang jam berdetak. Jika kalian bingung, nanti kalian bisa pause video ini kemudian dikerjakan. Kemudian kalau bingung lagi, kamu bisa kamu bisa backward untuk lihat lebih lanjut tahap-tahapannya. Gitu. Pertama, pastikan dulu terinstall Adobe Flash CS6. Kamu bisa pakai yang CS3, itu nggak masalah. Yang penting sama-sama versinya. Kalau CS6 mungkin ada beberapa beda yang dikit sih. Tapi ini mirip-mirip dengan yang CS3. Nah, pastikan tampilan workspace-nya itu kira-kira seperti ini sih. Timeline itu ada di atas. Ini sudah saya jelaskan di video 1 sama video 2. Gitu. Nanti kalau bingung silakan dicek di link di bawah, nanti saya cantumkan. Kita buat dokumen baru. Dokumen barunya itu kita pilih yang bagian ini, teman-teman, media playback ya. Kalau sudah dipilih media playback, kemudian kita pilih itu yang HDTV 720. Ini sudah saya sering katakan ke kalian, untuk buatnya itu pilihnya yang HDTV 720. Kenapa kok gitu? Karena ini ibaratnya itu kalau kita mau masak, kita punya kompor. Nah, kompor ini harus kita sediain dulu gitu loh. Kalau kita hanya menyiapkan bahan-bahan saja tapi nggak ada kompornya, ya itu nggak bisa gitu. Jadi ini kita pilih yang HDTV 720. Nanti tampilannya kira-kira seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita nggak perlu sih untuk save marginnya. Jadi save margin ini fungsinya kayak di Premiere Pro itu, teman-teman ya. Cuma garis bantu aja, karena kita nggak memerlukan ini maka kita hapus seperti biasa. Ini kita hapus. Nah, tinggal kita gambar kontennya. Untuk gambar konten jam ya, jam yang berjalan tadi itu kita tinggal membuat lingkaran saja. Sebelum kita lanjutkan, kita harus menyesuaikan dulu untuk FPS-nya. Seperti biasa, FPS-nya itu kita turunkan terlebih dahulu. Kalau yang awalnya itu 29 atau 30 FPS, ini kita turunin jadi 15. Kenapa kok 15? Ini sering saya ingatkan ke kalian, karena biar kita mudah aja memanage durasi dari video animasi yang akan kita kerjakan.
Kalau misalnya 15 fps, kita memerlukan durasi video itu kurang lebih 2 detik atau 5 detik lah. Anggap aja 5 detik. Berarti 5 detik itu 5 kali 15. Jadi artinya kita butuh sekitar 5 kali 15 itu 75. Ya, jadi kira-kira 75 frame. Jadi enak, kita menentukan kayak gini. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita menggambar objek untuk jamnya, kita buat oval tool. Kemudian warnanya kita buat kuning aja biar gampang. Kemudian ini outline-nya hitam. Kita gambar, jangan lupa tekan tombol shift pada keyboard biar hasilnya rapi. Oke, kita taruh pas di tengah seperti ini. Kita munculin. Kalau nggak muncul ini align tool namanya. Jadi kamu bisa tampilin di window, kemudian align. Nah, ini nanti langsung muncul. Jangan lupa di bagian ini kita centang align to stage. Nanti kita blok semua, kemudian kita klik, itu langsung auto lurus sendiri. Seperti ini teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita stroke-nya kita tebelin dikit. Seperti ini. Pastikan ini posisinya dari tengah pas ya, biar mudah aja kita memanage-nya kalau posisinya di tengah, karena nanti kita buat putaran yang mana putarannya itu seperti ini teman-teman. Jadi putaran seperti ini, jadi ini ada di titik tengah pas seperti ini. Kalau misalnya nggak pas tengah, itu yang susah nanti kita. Kenapa kok demikian? Karena nanti muternya itu nggak pas gitu. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau sudah, kita tinggal buat angka-angkanya, yaitu seperti ini tadi, 12, 3, 6. Kalau kamu mau detail, kamu isi penuh 1 sampai 12, ya monggo. Silahkan, kalau saya nggak mau. Oke, saya buat simple, 12, kita ketik 12. Fontnya disesuaikan, kalau bisa yang tebel aja. Kebetulan saya pakai yang versinya Montserrat Extra Bold. Oke, saya buat seperti ini, saya gedein, sesuaiin. Oke, seperti ini. Jangan lupa posisinya pas tengah ya, jadi pas tengah seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita duplikat teksnya. 12, ini 6, 12, 6, kemudian 3 nih samping sini. Ini pastikan lurus juga tengah ya, jadi kita klik seperti ini. Oke, pas tengah, 6. Ini kita ganti 3, kemudian sebelahnya 9. Oke. Ini kita isi 9. Oke, silakan pause video ini, kemudian nanti kalau sudah selesai bikin seperti ini, kalian lanjutkan. Nah, sudah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu ini kita blok semua. Kita blok semua. Kemudian kita klik kanan, convert to symbol. Kalau sudah kita blok semua, kemudian ini kita pilih grafik. Ini kita ketikkan aja G jam ya. Jamnya. Nah, kalau sudah di sini nanti kita punya library itu G jam. Nah, setelah itu kita tinggal membuat jarum. Untuk membuat jarumnya, kita buat layer baru. Kita klik yang ini. Ini kita kasih nama ya, yang konten yang bawah ini kita ganti namanya. Ini jam. Yang atas kita kasih nama jarum panjang. Atau gini aja, J panjang. Oke, ini artinya jarum jam yang panjang. Jadi kita buat jarum jam yang panjang. Caranya, jangan lupa ini kita kunci dulu yang jam. Yang jarum panjang kita buat menggunakan rectangle tool. Warnanya kita sesuaikan saja sih. Kalau saya kebetulan pakai warna merah biar kontras. Buat aja persegi seperti ini. Shift-nya ditahan, jangan lupa. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita putar biar jadi wajik ya, atau layang-layang. Kalau sudah seperti ini nanti kita tarik ya, pakai sub selection tool. Kita ambil ujung yang sini, ini kita tarik. Nah, seperti ini kira-kira. Disesuaikan saja untuk panjangnya ya, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu kecil.
anggap aja seperti ini kira-kira. Nanti kita kecilin. Nah, kita kecilin dulu. Kira-kira seperti ini untuk jarum panjangnya. Nah, sekarang kita waktunya membuat titik tengah. Untuk membuat titik tengah sendiri itu teman-teman, kita buat layer baru aja. Kalau saya menyarankan, yaitu kita kasih nama lingkaran ya. Ini layer baru, kita kasih nama lingkaran. Kalau sudah, kita buat lingkaran kecil aja. Jadi nanti disesuaikan sama letak titiknya ya. Kalau sudah kecil seperti ini, kita taruh seperti tadi, munculin line tool. Kita taruh biar pas di tengah. Nah, titik tengah seperti ini. Ini itu fungsinya nanti teman-teman. Itu biar bisa jadi acuan ketika membuat videonya jalan gitu. Jadi itu titik acuannya untuk jarumnya yang jalan ini tadi. Nah, ini jarum sudah selesai, anggap aja udah selesai. Kalau misalnya terlalu panjang gitu ya, ini kan terlalu panjang katakanlah. Ya ini kita kecilin. Kita kecilin seperti inilah. Seperti ini. Nah, kita kecilin. Kalau sudah kecil seperti ini, jangan lupa titik tengahnya secara horizontal biar tengah pas. Nah, ini nanti teman-teman, ujungnya yang bawah, ini pastikan nempel di titik tengahnya ini, lingkaran. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini ya, ketika kalian menggunakan free transform tool, ini kamu pilihnya titik tengah ini, kamu seret ke bawah sampai kerasa ada kayak nempel magnet gitu ya, yang ke sini. Nah, ini terasa, nanti terasa kok, tek gitu. Nah, kalau sudah titik tengahnya tadi itu kita seret ke bawah sini, ke sini, tek. Nah, ini kita klik kanan, convert to symbol. Kemudian ini kita kasih nama G_jarum. Nah, kita sudah punya objek jarum untuk jarum panjang. Sekarang tugas kita berikutnya adalah membuat jarum pendek. Nah, ini kepanjangan, ini saya hapus dulu, nanti nggak kepake ini. Remove keyframe. Nanti saya tunjukin, tetap kepake seperti itu maksud saya. Tapi sementara saya hapus dulu. Kemudian kita buat layer baru, ini kita kunci semua. Jarum panjang kita kunci ya. Jarum panjang kita kunci. Kita buat layer baru untuk jarum pendek. J pendek. Nah, untuk membuat jarum pendek itu kamu nggak perlu gambar lagi seperti tadi ya. Jadi tahapannya tinggal kamu seret saja dari library. Kalau library-nya nggak muncul, kamu bisa masuk ke window, kemudian dicentang bagian library. Oke. Silakan di pause video ini, dipraktekkan untuk membuat jarum panjangnya. Oke, sudah buat jarum panjang sekarang dan sudah disusun seperti yang di video ini. Sekarang kita buat jarum pendek di layer jarum pendek seperti ini. Ini nanti jarum ini G jarum ini tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita kecilkan. Jadi ini tinggal kita kecilkan. Seperti ini. Seret. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, nanti warnanya biar nggak sama dengan jarum panjang, ini kita ubah warnanya. Kita pilih ke yang tint. Warnanya ini kita ganti hitam. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kurang rapi ya dirapiin seperti ini aja. Kalau sudah, ini kita taruh di titik tengah seperti ini untuk jarum pendeknya. Rangkus dikit. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik tengahnya ini yang tadi, ini kita geser, taruh di bawah sini. Nanti terasa nempel kok. Ya. Seperti ini. Nah, kita sudah punya objek yang terpisah di beberapa layer, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah jam. Nah, ini objek jamnya. Kemudian yang kedua adalah lingkaran kecil untuk di titik tengahnya. Yang ketiga jarum panjang, ya, jarum panjangnya. Kemudian yang keempat adalah jarum pendek. Seperti itu. Silakan di pause video ini, kemudian kamu kerjakan. Nah, setelah selesai kamu kerjakan tadi, kita tinggal ngatur durasinya untuk perputaran. Kita butuh durasi berapa detik. Kalau di sini kita butuhnya waktu itu sekitar 5 detik. Nah, kalau 5 detik artinya 5
15 kali 5 itu 75, seperti yang kita tulis di FPS-nya sini. 15 kali 5 75. Nah, berarti kita butuh 75 frame. Di sini kita pilih atau kita blok seperti ini bisa. Kemudian kita klik kanan insert frame. Nah, setelah bikin insert frame, yang kita gerakkan itu sebenarnya cukup jarum-jarumnya saja. Yang objek lingkaran sama objek jamnya kita nggak perlu menggerakkannya. Seperti itu. Nah, kita gerakkan jarum yang panjang. Jarum panjang itu pergerakannya menit, sedangkan jarum pendek itu pergerakannya jam. Artinya apa? Artinya kalau menit itu geraknya lebih cepat dibandingkan jam. Perhatikan video yang sudah kita kerjakan seperti ini nanti. Jadi geraknya itu bukan berbarengan, tapi geraknya yang jarum pendek itu lebih lambat dibandingkan jarum panjang. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian tinggal kita lanjutin. Kita gerakkan dulu. Artinya kalau jarum panjangnya itu gerak lebih cepat, berarti kita perlu 2 kali putaran. Jadi kita bagi 2. 1 kalau 75 dibagi 2 berarti itu 35. Seperti ini. Kita masuk ke frame 35, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, kalau sudah di antara 1 sama 35 itu kita klik kanan. Sebelum kita klik kanan, kita pilih dulu objeknya ya. Ini titik tengahnya. Kita geser sampai ke sini. Ya. Saya ulangin sekali lagi. Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk membuat gerakannya, jarum panjang kita seleksi, kemudian jarum panjang ini titik tengahnya kita geser pas di ujung tengah seperti ini. Kalau sudah ya di 35, frame 35 itu kita klik kanan insert keyframe. Oke. Kalau sudah di 35 kita insert keyframe, di antara 1 sama 35 kita klik kanan create classic twin. Oke. Kemudian biarkan ini di sini, kita masuk ke bagian properti, kita pilih rotate, ini kita pilih CW, clockwise. Kalau yang CCW itu clock counterwise. Bedanya adalah kalau CW searah jarum jam, CCW berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Kita klik. Nah, ini nanti sudah jadi gerak seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal di frame 75 ini juga kita klik kanan insert keyframe di antara 35 sampai 75 kita klik kanan create classic twin. Kemudian kita masuk ke properti, kita klik CW. Maka putarannya kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah menggerakkan jarum pendek. Kita kunci dulu jarum panjangnya. Kita gerakkan jarum pendek. Untuk jarum pendek, perputarannya itu lebih lambat dibandingkan jarum panjang. Maka kita cukup seleksi jarum pendek ini. Kemudian titik tengahnya kita pastikan ada di ujung bawah sini. Ya. Jadi ini titik tengah. Kalau awalnya di sini, titik tengahnya ini kita geser sampai ke ujung seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke frame 75. Kita klik insert keyframe. Di antara 1 sama 75, kita klik kanan, create classic twin. Kemudian masuk ke bagian properti, kita pilih CW. Oke, kita sudah punya video animasi jam berjalan seperti ini. Jangan lupa disimpan kerjakannya. Nanti kita lanjutkan ke fase berikutnya.